biasanya pengabsenan langsung saja ke Siakat, karena di Siakat linknya sudah saya share di sana untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, hari ini pertemuan kelima ya. Untuk pertemuan kelima ini kita akan bahas mengenai harga dalam manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran sudah pernah dipelajari untuk pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai harga. Kita mulai ya untuk mempersingkat waktu. Nah, capaian untuk mengikuti pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian harga dan manajemen harga serta strategi penetapan harga dan faktor yang mempengaruhi harga. Nah, itu apa yang diharapkan ya. Jadi outputnya harus tahu hal itu ya. Di
Sini bisa kita lihat, karena krisis keuangan saat ini, eksekutif harus merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Semua fungsi manajemen harus dikoordinasikan dengan benar untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada dasarnya, semua fungsi ini sama pentingnya dengan sistem, tetapi pemasaran memiliki kekuatan terbesar terhadap lingkungan eksternal. Bahkan dalam lingkungan ini, perusahaan harus memiliki batasan terbesar pada kontrol. Akibatnya, pemasaran sering disebut sebagai arteri perusahaan, dan fakta bahwa pemasaran memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan, memainkan peran penting dalam perumusan strategi ya. Jadi harga dalam pemasaran itu juga menentukan nanti perusahaan tersebut untung atau maju atau tidaknya. Itu juga tidak lepas dari dalam pemasaran itu mengenai yang harus ditentukan adalah mengenai harganya. Nah, strategi pemasaran sendiri ini dapat dibahas secara lebih rinci kaitannya dengan faktor kepuasan pelanggannya, kemudian pasarnya, bauran pemasarannya, siklus masa pakai produk juga mempengaruhi, kemudian pemasaran internasional selama periode di masa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatannya. Faktor-faktor non harga bisa menjadi kunci keberhasilan penjualan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, karena perubahan ekonomi makro telah menyebabkan inflasi, pertumbuhan populasi yang lebih lambat, dan proliferasi persaingan. Nah, faktor harga ini adalah salah satu masalah utama yang harus dihadapi oleh pemasar. Materi ini membahas mengenai konteks strategi pemasaran dalam kaitannya dengan penetapan harga ya, atau pricing strategi. Dengan penekanan pada salah satu model penetapan harga. Nah, harga ini atau price ini merupakan salah satu unsur bauran marketing yang mempunyai peranan sangat penting ya, pasti ya. Dalam teori ekonomi telah dijelaskan bahwa harga merupakan nilai dari suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter, misalnya dinilai dalam rupiah dan lain sebagainya. Yang telah mendefinisikan harga adalah sebagai berikut: price as the amount of money we must sacrifice to acquire something we desire. Nah, ini silakan ya, ada sumbernya nanti untuk pustakanya ya, kalau mau dipelajari lebih lanjut. Oke, mengenai harga ya, harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Untuk alokasi ini dari harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis barang dan jasanya. Jadi alokasi ya, tahu ya. Kemudian pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendakinya. Untuk peranan informasi dari harga adalah suatu harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor produk, misalnya kualitas. Nah, hal ini terutama bermanfaat pada situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif ya. Nah, persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Biasanya seperti itu untuk persepsi dari orang-orang ya. Tapi itu sebenarnya belum tentu itu. Belum tentu untuk yang murah kualitasnya rendah, itu belum tentu ya. Apalagi untuk pada zaman sekarang persaingan semakin ketat. Untuk faktor-faktor pertimbangan ketika menetapkan harga ini menurut Boyd Harper, Jr., Orville C. Walker 92 ya. Kita lihat faktor pertama adalah internal. Faktor ini termasuk pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, campuran, dan aspek organisasi perusahaan perlu dipertimbangkan. Apa saja tujuan pemasarannya, kemudian strategi bauran produknya, produk mix ya. Kemudian ada pertimbangan alasan organisasi,
Kemudian untuk faktor luarnya, eksternalnya termasuk penawaran dan permintaan, persaingan dan faktor lingkungan lainnya. Poin pertamanya adalah pasar permintaannya. Pasar persaingan sempurna di mana terdapat banyak pembeli dan penjual dalam menjual produk tunggal, misalnya untuk faktor dari luar. Kemudian ada biaya, harga dan penawaran pesaing ya, merupakan perusahaan pesaing tidak diragukan lagi akan mempengaruhi harga untuk perusahaan. Karena dalam hal ini persaingan secara langsung untuk mendapatkan pelanggan. Faktor-faktor eksternal lainnya ketika menentukan harga, perusahaan harus mempertimbangkan lingkungan eksternal lainnya seperti ekonomi, resesi, inflasi, dan suku bunga. Itu mempengaruhi juga. Jadi faktor eksternal ya. Untuk pendekatan umum dalam penetapan harga atau pricing ini ada beberapa pendekatan umum penetapan harga atau harga berdasarkan biaya, kemudian berdasarkan value atau nilainya, kemudian ada harga kompetitif, persaingannya berbasis harga ya. Ini terkadang tergantung pada situasinya. Kemudian ada penawaran tertutup juga ada ya, perusahaan tentang harga kompetitifnya ya. Kemudian ada strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga produk baru misalnya ya. Strategi penetapan harga ini biasanya berubah ketika produk melewati siklus hidupnya. Ada 4 strategi untuk menentukan harga kualitas. Yang pertama ada strategi penetapan harga premium ya. Dan ada strategi harga ekonomi dengan mengeluarkan produk yang cukup baik tetapi membutuhkan harga dan lebih rendah. Nah, ketiga ada strategi nilai bagus yang menjelaskan bagaimana menangani harga premium dengan kualitas tinggi tetapi biaya rendah. Kemudian yang keempat ada strategi berkualitas tinggi di mana perusahaan menetapkan harga tinggi untuk kualitas produk mereka. Untuk strategi penetapan harga bauran produk ini harga lini produk ya, yang pertama. Kemudian harga untuk produk pilihan, harga produk terikat, harga produk tambahan, kemudian harga-harga paket produk ya. Strategi pengaturan atau penyesuaian harga yang pertama adalah kurangi harga dan harga lebih rendah, diskon ya misalkan ya. Itu adalah salah satu strategi. Kemudian yang kedua ada harga tersegmentasi, menjual produk atau jasa kedua harga atau lebih, di mana perbedaan harga tidak didasarkan pada perbedaan biaya. Kemudian ada harga psikologis, ini adalah pendekatan harga yang memperhitungkan tidak hanya kondisi ekonomi tetapi juga aspek psikologis terhadap harga. Kemudian ada harga promosi atau insentif, ini untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek ya, karena untuk promosi kan tidak selamanya. Harga berdasarkan geografis ini mempertimbangkan lokasi ya dari pelanggannya atau pembeli. Jenis penetapan harga berbasis geografis ini ada yang pertama FOB origin ya, free on board. Ketika barang diletakkan secara gratis di atas operator, pelanggan membayar biaya transportasi aktual dari pabrik ke tujuan. Nah, untuk tarif transportasi seragam, di mana perusahaan menetapkan harga plus biaya transportasi sama untuk semua pelanggan terlepas dari lokasi mereka. Jadi karena ini berdasarkan geografis ya, letak atau tempat ya, atau wilayah. Nah, menurut zona atau wilayah, di mana perusahaan telah menetapkan 2 atau lebih zona, semua pelanggan dalam satu zona membayar harga total yang sama. Harga zona selanjutnya lebih tinggi, biasanya seperti itu untuk strateginya. Dan ada titik pangkal atau awal. Penjual menunjuk beberapa kota sebagai titik awal dan membayar harga penumpang dari kota itu ke semua pelanggan terlepas dari kota tempat pengiriman barang. Meliputi ongkos kirim, di mana perusahaan memasukkan seluruh atau sebagian ongkos kirim aktualnya untuk memperoleh bisnis tersebut. Yang keenam ada penetapan harga internasional, regulasi harga di pasar internasional yang menyesuaikan. Ada perubahan harga dalam beberapa kasus, perusahaan harus mulai dengan menurunkan harga dan menaikkan harga. Nah, untuk tentunya ada pengaruh dan kendalanya ya. Faktor yang mempengaruhi harga selain permintaan dan biaya yaitu ada perekonomian, tahap baru tiap hidup produk, persaingan, strategi distribusi, strategi promosi, dan persepsi kualitas.
Jadi ada perekonomian ini sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku ya. Kemudian daur hidup produk ini adalah konsep pemasaran menekankan orientasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian berikutnya ada persaingan, kondisi ekonomi dan bisnis telah berkembang semakin cepat dan kompleks ya. Jadi perubahan dalam lingkungan bisnis mendorong persaingan bisnis yang semakin kompetitif ya. Misalnya apalagi sebagai contohnya ada di e-commerce itu ya, itu persaingannya sangat ketat sekali itu untuk pada zaman sekarang ya. Kemudian ada strategi promosi. Perusahaan dalam rutinitas saat ini sering menghadapi manajer tentang berbagai keputusan penting terkait pemasaran perusahaan. Beberapa keputusan penting yang harus diambil dari seorang manajer perusahaan adalah penjualan strategi produk ya, penentuan harga jual dan daya tarik iklan dalam produk yang dipasarkan. Nah itu masuk ke strategi promosi ya. Dan ada kualitas produk. Salah satu keunggulan dalam kompetisi ini terutama adalah produk berkualitas yang dapat memberikan keinginan konsumen. Jika tidak memenuhi spesifik produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut masih dalam batas toleransi yang ditentukan, maka produk tersebut perlu diperhatikan untuk menghindari kesalahan besar di masa depan. Nah, itu untuk kualitas itu memang justru faktor penting ya, faktor sangat penting mengenai dalam hal pemasaran produk. Oke, di sini ada latihan soal, silahkan ya. Bisa dikerjakan mungkin kalau untuk mengenai harga ya, yang kenapa faktor harga salah satu isu utama yang harus dihadapi oleh pemasar. Faktor apa saja pertimbangan ketika menetapkan harga ya. Nanti tadi sudah ada di sana untuk bagaimana cara menstrategikan pengaturan atau penyesuaian harga. Faktor lain yang mempengaruhi harga selain permintaan biaya itu adalah perekonomian dan lain sebagainya. Mungkin bisa dipelajari kembali atau dijelaskan ya, sebagai latihan saja ya, tidak perlu dikumpulkan, tapi nanti pada saat akhir dari perkuliahan mungkin akan saya minta ya untuk latihan-latihan tersebut. Di sini juga ada daftar pustakanya untuk bahan belajar lebih lanjut atau pengembangan materi dari saya. Semisal kalian pengen lebih tahu atau lebih jauh mengenai harga dalam pemasarannya, manajemen pemasaran ini, silahkan bisa dikembangkan untuk materi yang dari saya ya, untuk mengenai harga khususnya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Tidak terlalu banyak yang harus saya sampaikan mengenai harga. Nanti bisa dipelajari kembali. Untuk materi bisa diambil di classroom ya, dan nanti saya share di sana untuk pertemuan seperti biasanya ya di classroom. Oke, seperti itu saja ya. Nanti misal ada yang perlu dipertanyakan mungkin boleh ya konfirmasi ke saya atau apa saja ya. Oke, untuk hari ini cukup saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir dalam perkuliahan hari ini. Untuk mata kuliah manajemen pemasaran dengan bahasan materi tema adalah harga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.